20 kata kasar atau umpatan dalam bahasa Jepang yang perlu kamu ketahui. Mempelajari kata kasar seperti umpatan dalam bahasa Jepang penting kamu ketahui ya. Jangan sampai salah mengartikan bahasa Jepang yang memiliki kata kasar, karena tujuannya adalah supaya kamu tidak keliru saat menggunakannya. Nah, seperti yang sudah diketahui, setiap negara pasti memiliki tingkatan kecakapan dalam bahasa, mulai dari kata yang sopan hingga kata kasar atau umpatan, begitu pula dengan di Jepang. Minasang, meskipun kamu sering menonton anime, bukan berarti kata kasar atau umpatan dalam bahasa Jepang begitu mudah diucapkan ya. Kalau itu kamu ucapkan, pastinya akan dianggap sangat tidak sopan. Kosakata yang pertama adalah baka, artinya bodoh. Umpatan atau kata kasar ini biasanya dilontarkan kepada seseorang yang dianggap bodoh atau ceroboh. Yang kedua, uzai, artinya menjengkelkan atau berisik. Merasa terganggu dengan kehadiran seseorang yang membuat kesal, biasanya menggunakan kata ini. Uzai juga bisa bermakna berisik sebagai umpatan. Kosakata yang ketiga adalah warugaki, artinya anak nakal. Kata ini biasanya diucapkan untuk orang yang lebih muda yang dianggap merepotkan dan mengganggu aktivitasmu. Yang keempat, busuk, artinya wanita jelek. Umpatan ini digunakan untuk mengatakan tampilan seseorang yang buruk, biasanya untuk wanita. Yang kelima adalah yatsu, artinya merendahkan orang lain. Yatsu sendiri bermakna orang. Yatsu memiliki konotasi negatif yang digunakan untuk merendahkan dan menempatkan orang lain di bawah levelmu. Keenam, chikusho, artinya sial. Chikusho biasanya diungkapkan secara spontan untuk memberontak terhadap suatu keadaan. Yang ketujuh adalah doke, artinya minggir. Jika kamu sedang terburu-buru dan harus menerobos keramaian, maka kata ini biasanya yang diucapkan untuk memberitahu bahwa Anda sedang dikejar waktu. Kedelapan, kuso kurae, artinya tutup mulutmu. Kuso sendiri berarti kotoran. Kata ini biasanya dimaksudkan untuk menghentikan ocehan orang yang membuat omong kosong. Kesembilan adalah bakayaro, artinya idiot. Bakayaro sama dengan baka, artinya bodoh. Namun tingkatannya lebih tinggi, menekankan betapa bodohnya seseorang. Kosakata ke-10 adalah shinjimae, artinya pergilah ke neraka. Ketika kamu sudah muak dengan sikap seseorang dan tidak mendapatkan solusi yang berarti, maka kata ini bisa jadi salah satu pilihan kata kasar yang digunakan. Ke-11 adalah fuzakeruna, jangan main-main, pergi sana. Fuzakeruna bermakna jangan main-main dengan saya, atau menyuruh orang lain untuk menyingkir dari hadapan pembicara. Kosakata ke-12 adalah kono yaro, artinya brengsek. Kono yaro biasanya ditaruh di akhir kalimat untuk menambahkan efek umpatan yang lebih kuat. Ke-13 adalah yariman, artinya pelacur. Kata ini cukup agresif untuk dilontarkan kepada perempuan dan memiliki konotasi yang negatif. Hati-hati menggunakan kata ini terutama jika kamu tidak kenal dengan lawan bicara. Yang ke-14 adalah shine, artinya mati sana. Umpatan ini cukup kasar, namun jika dipakai untuk candaan sesama teman akrab maka tidak bermasalah. Kosakata ke-15 adalah itekomasu, artinya persetan. Itekomasu biasanya diucapkan ketika seseorang tidak peduli dengan omongan atau pendapat orang lain. Ke-16 adalah debu, artinya kamu babi atau najis, gemuk. Kata kasar ini untuk mengumpat orang lain dengan sebutan yang buruk dan kurang sopan. Ke-17 adalah tako, artinya pengecut. Umpatan ini untuk menyebut seseorang tidak memiliki keberanian dan payah sehingga pantas disebut pengecut. Ke-18 adalah hengtai,
artinya cabul. Hengtai bermakna cabul, pikiran yang kotor dan maniak seks. Ke-19 adalah kichigai, artinya gila, terbelakang atau bodoh. Kata kasar ini untuk menyatakan bahwa seseorang bodoh dan terbelakang. Bisa juga berarti gila. Ke-20 adalah mangko, artinya kelamin perempuan. Ini merupakan kata yang kasar dan kurang sopan untuk diucapkan dan sebaiknya jangan pernah dikatakan ya. Minasang, itulah beberapa kata kasar atau umpatan dalam bahasa Jepang yang sebaiknya tidak kamu ucapkan sembarangan saat bertemu orang ataupun berkunjung ke negeri Sakura. Baik minasang, wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, teman-teman jangan sungkan tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan yang lainnya. Arigato!